Kalau sebuah negara masih sangat tergantung dengan yang namanya impor ya terhadap barang bahan pangan, ini menjadi kerawanan bagi negara tersebut. Dan India, Medos, hampir bisa dikatakan dari segi produksi beras, gandum, bawang, kentang, yang mana itu merupakan komoditas inti di India, mereka bisa membeli ataupun memproduksi dari negara mereka sendiri ya. Halo Mirados, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Muhammad Teguh Sofyan di channel YouTube ini. Semoga Mirados semuanya dalam keadaan sehat walafiat, diberikan kebaikan, keberkahan dan juga kebahagiaan dalam menjalani hari ini dan juga hari-hari ke depan. Dan kita doakan bagi yang sedang sakit semoga segera diberikan kesembuhan, bagi yang sedang ada masalah semoga diberikan jalan keluar dan juga kemudahan. Baik Mirados sekalian, pada kesempatan kali ini saya ingin coba membahas beberapa faktor yang menjadikan India itu menjadi statusnya sebagai negara the next superpower ataupun negara kekuatan baru yang ada di dunia. Nah, kira-kira apa saja aspek-aspek yang menurut saya itu sangat potensial menjadikan negara ini menjadi negara adidaya di masa mendatang? Yuk ikuti video saya berikut. Saya membuat video ini juga berharap ya kita dapat mengambil pelajaran yang tentu saja bermanfaat ya untuk Indonesia, terlebih di kepemimpinan 2024 ini. Kita juga sangat berharap kepada pemimpin baru kita dapat mentransformasikan Indonesia benar-benar kelak ya menjadi juga sebagai status sebagai negara superpower ya yang ada di dunia. Bukan hal yang tidak mungkin gitu ya. Dan Mirados, saya ingin sampaikan faktor pertama ya yang menjadi modal paling penting bagi India dan juga bahkan negara lain untuk menjadi negara superpower, yaitu dari aspek populasi yang dimiliki, jumlah penduduk yang dimiliki ataupun demografi yang dimiliki. Kita tahu India adalah negara dengan populasi sekitar 1,2-1,3 miliar dan sekarang konon sudah berada dari peringkat 2 ke peringkat 1 mendahului China, Medos, dari jumlah populasinya. Dan ini menjadikan modal yang paling penting sebuah negara menjadi negara superpower gitu ya. Ya, seperti Amerika Serikat ya berada di urutan ketiga secara populasi, statusnya superpower. China di urutan kedua ataupun satu ya statusnya juga sebagai superpower. Dan Indonesia di urutan keempat ya sebagai populasi terbesar dunia sebenarnya memiliki potensi yang sangat besar menjadi the next superpower selama itu bisa ya populasi yang besar ini di manage dengan baik ya, diberdayakan dengan baik. Ini akan menjadi modal yang sangat penting. Aspek kedua, Medos, yang memiliki hubungan yang juga sangat erat dengan aspek populasi yang besar, yaitu tentunya juga adalah dari segi ekonomi. Dengan populasi yang besar, India menjadi daya tarik tersendiri untuk pasar ya, ataupun untuk tempat investasi bagi domestik ataupun luar negeri, Medos. Dan benar saja India, Medos, berada pada GDP ya nomor 5 terbesar di dunia secara nominal dan nomor 3 gitu ya terbesar di dunia secara PPP-nya. Jadi sudah tidak bisa diragukan lagi, Medos, secara perekonomian India ini sangat kuat. Dan jikalau sebuah negara itu memiliki perekonomian yang kuat, yang besar ya, layaknya orang kaya lah ya, dia bisa membeli apa saja, termasuk salah satunya itu membeli persenjataan, termasuk untuk bisa mensejahterakan rakyatnya misalnya, termasuk juga untuk bisa mendidik ataupun menyekolahkan rakyatnya gitu ya ke jenjang pendidikan yang lebih baik ya untuk mendapatkan kesempatan masa depan yang lebih baik. Nah, ini dimiliki oleh India kemampuan ini, Medos. Dan secara perekonomian baik nanti akan berpengaruh juga kepada aspek-aspek yang lainnya, termasuk di situ pendidikan, sekali lagi yaitu pertahanan dan yang lain-lainnya, Medos. Selanjutnya adalah faktor yang ketiga yang menjadikan India sebagai negara superpower, yaitu dari aspek militer, Medos. Sebagaimana saya sampaikan, demografi memiliki hubungan dengan ekonomi, ekonomi juga nanti akan berhubungan dengan yang namanya militer ya. Dan India, Medos, saat ini berdasarkan yang dirangkum oleh Global Fire ya, suatu situs pemeringkat ya kekuatan militer dunia, itu sekarang berada pada posisi keempat dunia, Medos. Yaitu nomor 1 Amerika Serikat, yang kedua Rusia, China, baru India, Medos. Dan salah satu kekuatan India yaitu mereka memiliki senjata nuklir, memiliki angkatan bersenjata aktif sekitar 1,5 juta jumlahnya, dan memiliki kapal selam sebanyak 18 kapal selam dan 2 kapal induk, Medos. Ketika sebuah negara memiliki kapal induk, itu memiliki kemampuan untuk ekspansif ya, ataupun menyerang kepada negara lain. Dan yang tadi nuklir ya, senjata nuklir itu pun juga ya merupakan bagian yang sangat penting status
dari sebuah negara ya dengan status superpower ataupun kekuatan yang besar di dunia. Selain itu juga, Merdos ya, India secara militer juga memiliki kemampuan dalam industri militernya ya, membuat pesawat tempur yang bernama Tejas ya, dan juga membuat kapal-kapal perang. Nah, ini juga menjadi salah satu ciri sebuah negara berdikari secara peralatan militer. Dan yang paling penting juga ya, mereka memiliki hubungan yang sangat erat dengan Israel, yang mana merupakan salah satu negara yang ya memiliki teknologi militer yang sangat bagus di dunia. Nah, India menggandeng Israel ya dalam hal ini untuk memperkuat kekuatan militernya. Oke, kita masuk ke aspek ataupun faktor yang keempat, yaitu dari aspek teknologi, Merdos. India sudah sangat berdikari. Dari hal yang sangat sederhana saja, sederhana gitu ya, membuat motor sendiri, mereka sudah punya merek seperti TVS, Bajaj gitu ya, dan juga merek-merek yang lainnya. Mobil juga sudah memiliki merek-merek sendiri seperti Mahindra ya, Eicher ya, Tata dan yang lain-lainnya. Dan juga secara teknologi mereka juga sudah memiliki yang namanya Silicon Valley-nya ya, yang ada di Bangalore. Ya, dan mereka memiliki banyak aplikasi-aplikasi yang dibuat oleh negaranya sendiri gitu ya, untuk dapat bersaing dengan dunia. Dan bahkan talenta-talenta India gitu ya, secara teknologi itu banyak yang mereka bekerja di perusahaan-perusahaan CEO ya ternama di dunia seperti Google, Microsoft dan yang lain-lainnya gitu ya. Dan inilah ya, penguasaan teknologi ini menjadi bagian yang sangat penting ya, yang menjadikan status India dekat dengan status sebagai the next superpower ataupun kekuatan baru. Faktor kelima yang menjadikan India itu sangat dekat statusnya sebagai the next superpower, yaitu penguasaan antariksa. Kita mengenal di India, Merdos, ada badan antariksa sendiri yang kita sebut dengan ISRO, Merdos ya, Indian Space Research Organization. Jadi mereka ini memang spesialis untuk menerbangkan roket keluar angkasa, dan kadang kita memang menitipkan ya beberapa satelit dari Indonesia melalui ISRO karena memang biayanya itu terjangkau, Merdos. Dan roket yang dibuat oleh India ini jauh lebih terjangkau daripada roket-roket yang dibuat di negara lain, terlebih yang ada di Amerika, Merdos. Ya, sehingga Merdos ya, uniknya ISRO ini anggaran per tahunnya cukup sekitar 13 triliun rupiah. Kalau dibandingkan dengan, mohon maaf ya, dengan program misalnya makan ya, berbagi makan ataupun susu 450 triliun ya per tahun, kenapa nggak bisa kita bikin yang namanya lembaga antariksa dengan pembiayaan 13 triliun gitu ya. Sangat jauh tentunya, Merdos ya. Dan India juga merupakan salah satu negara yang berhasil mendarat di bulan, Merdos. Nah, dengan penguasaan antariksa ini, Merdos, ini semakin memperkuat status India dari aspek teknologi ya, khususnya penguasaan luar angkasa, yang mana ini merupakan bagian dari pelengkap ya status sebagai negara the next superpower di dunia. Satu aspek penting yang mungkin bukan sifatnya itu benda gitu ya, ada yang material ataupun imaterial. Nah, saya di sini memasukkan aspek, Merdos, yang keenam adalah dari aspek budaya, Merdos. Sebuah negara kalau tidak memiliki budaya ya tentu saja tidak memiliki identitas ya. Apalagi kalau dia ingin menjadi sebagai negara superpower gitu. Dan India memiliki budaya yang sangat kental yang sudah mulai terlihat dari aspek yang namanya berpakaian, Merdos ya. Yang perempuan menggunakan yang namanya sari ataupun kurti, yang laki-laki menggunakan kurta ataupun Nehru jacket gitu ya. Pasti kalau Merdos lihat ya, Perdana Menteri Narendra Modi keluar negeri pertemuan dengan negara lain, dia memiliki pakaian sendiri ya, tidak menggunakan jas gitu. Nah, selain itu juga ya, selain dari aspek pakaian, dari segi bahasa ya, India memiliki banyak bahasa, namun yang paling besar adalah bahasa Hindi, termasuk di situ yaitu bahasa Urdu, Merdos. Dan juga dari aspek norma ataupun etika ataupun budaya ya, interaksi yang masih dijaga, termasuk mungkin sistem kasta gitu ya. Ini juga memperkuat ya bagian dari budaya yang masih dijalankan di India ya, yang mana saya pikir ini menjadi bagian dari identitas yang kuat bagi India, yang mana ingin menjadikan negaranya sebagai the next superpower, Merdos. Selanjutnya, Merdos, ini terlihat simple tetapi sebenarnya sangat penting sebagai prasyarat sebuah negara ingin menjadi negara superpower. Yaitu apa? Saya memasukkan aspek ketahanan pangan, Merdos. Ketahanan pangan ini sangat mudah sekali sebenarnya indikatornya, yaitu bisa dilihat dari murahnya harga pangan yang disediakan di sebuah negara tersebut, Merdos. Nah, kalau di India ya, kita bisa beli beras dari harga yang paling murah berapa ya?
sekitar 20 rupiah ataupun 4.000 rupiah itu masih ada, Merdos. Kalau kita beli gandum itu harganya sekitar 15 rupiah, 3.000 rupiah sampai 20 rupiah ataupun 4.000 rupiah, Merdos, per kilogramnya. Belum lagi susu kita bisa dapat ya di harga untuk setengah liternya sekitar 3.000 rupiah sampai 4.000 rupiah, Merdos. Jadi ketika sebuah negara bisa menyediakan sebuah pangan ya, bahan pangan dengan harga yang terjangkau ya, tentu saja ini dapat membuat rakyatnya hidup gitu ya. Kalau hidup tentu dia dapat berkarya ataupun dapat produktif. Jadi kalau sebuah negara masih sangat tergantung dengan yang namanya impor ya terhadap barang bahan pangan, ini menjadi kerawanan bagi negara tersebut. Dan India, Merdos, hampir bisa dikatakan dari segi produksi beras, gandum, bawang, kentang, yang mana itu merupakan komoditas inti di India, mereka bisa membeli ataupun memproduksi dari negara mereka sendiri ya. Tidak ada ataupun hampir jarang gitu ya untuk kesulitan ya membeli bahan-bahan pangan tersebut. Bahkan mungkin melakukan impor itu bisa saya katakan hampir tidak. Justru India menjadi lumbung pangan bagi negara lain, termasuk somehow gitu ya Indonesia juga melakukan impor seperti beras ya, dan juga bawang India yang untuk mengcover bawang-bawang yang ada di Indonesia. Hal selanjutnya yang ke-8 ini ya, yang menjadikan India itu memiliki status ya the next superpower yang semakin menguat, yaitu dari peranan diasporanya. Diaspora ini adalah orang ya dari sebuah negara yang tinggal di negara lain dan berkarya di sana. Dan Merdos, kita tahu orang India tersebar di mana-mana. Terlebih Merdos tersebar seperti di Amerika Serikat ya, di negara-negara barat ya, Inggris gitu ya, dan juga negara-negara barat yang lainnya gitu. Dan mereka ya selain ya menjadi CEO di beberapa perusahaan ternama seperti misalnya Google ya, Alphabet, Microsoft ya, Adobe gitu ya, Twitter dulu juga sempat ada gitu ya. Mereka juga ada yang sampai aktif ya sebagai politisi seperti Rishi Sunak gitu ya, itu keturunan India sebagai Perdana Menteri yang ada di Inggris, dan juga Wakil Presiden Amerika Serikat yaitu Kamala Harris juga asalnya juga dari India, Merdos. Dan diaspora India ini banyak, Merdos ya, bisa kita temukan termasuk di Indonesia, di negara-negara Timur Tengah itu juga banyak, Merdos, dan juga di Amerika Serikat, Inggris, Kanada juga, dan banyak di negara-negara yang lainnya. Jadi semakin mereka bisa gitu ya berkarya di sebuah negara lain, itu semakin banyak juga sebenarnya devisa yang didapatkan oleh India, dan bahkan dapat mampu gitu ya meningkatkan sumber daya manusia India itu sendiri ketika mereka kembali ke India, Merdos. Dan bagi mereka yang menjadi warga negara lain di India, itu masih diperbolehkan untuk tinggal di India walaupun tidak memiliki yang namanya hak untuk memilih ya. Mereka biasanya memiliki yang namanya OCI gitu ya, sejenis visa seumur hidup gitu ya untuk bisa masuk ke India. Jadi tidak dilepas gitu ya, ataupun tidak memiliki yang namanya tempat tinggal di India. Masih bisa memiliki properti tapi tidak memiliki hak politik. Nah, inilah keunikan yang ada di India, Merdos, dalam mengakui diaspora mereka. Oke, kita masuk ke aspek yang terakhir ataupun yang ke-9. Saya sebenarnya mau nyari sampai ke-10 tapi sudah kehabisan, Merdos ya. Nah, ini yang saya pikir adalah aspek yang cukup menarik gitu ya, yang menjadikan India sebagai statusnya negara superpower, yaitu adalah kemampuan India dari aspek ya menarik dunia melalui industri hiburannya. Industri hiburannya ini apa? Ya, tidak lain adalah Bollywood. Sebenarnya selain Bollywood juga ada Tollywood, juga ada Wood yang lainnya gitu yang ada di India, berdasarkan dari bahasa yang mereka gunakan, Merdos. Dan kita tahu artis seperti Shah Rukh Khan, Salman Khan, Amir Khan, Kareena Kapoor gitu ya, dan yang lain-lainnya gitu ya, mereka juga mewarnai gitu ya industri hiburan global gitu ya. Dan di Indonesia kita sudah tidak perlu menanyakan bagaimana sepak terjang mereka gitu ya, juga mewarnai industri kita. Dan ini merupakan bagian dari yaitu soft diplomacy ya. Kita mengenal ada hard diplomacy ataupun hard power, ada juga soft power gitu ya. Nah, soft power ini melalui yang namanya diplomasi budaya, termasuk juga bagian di dalamnya adalah melalui industri hiburan ya, perfilman, Merdos, ataupun permusikan. Nah, ini juga dapat mempengaruhi perspektif seseorang kepada sebuah negara tersebut secara positif gitu ya, dan mendominasi gitu ya kemampuan secara kekuatan yang lunak dimiliki oleh sebuah negara.
Oke Merdos, itulah beberapa 9 poin yang menjadikan India sebagai negara, the next superpower. Dan saya berharap kita dapat mengambil pelajaran dari sini, terkhusus bagi presiden yang baru, agar membangun Indonesia bisa lebih inklusif lagi dan juga lebih substantif gitu ya dalam membangun Indonesia. Dan kita berharap Indonesia Emas 2045 itu benar-benar kita sambut dengan kesiapan ya, dari aspek yang namanya ekonomi, sumber daya manusia, teknologi, budaya, dan beberapa aspek-aspek yang lainnya. Oke Merdos, terima kasih sudah menonton video ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Bersama saya Muhammad Agus Sofia dari kota Malang, Jawa Timur, Indonesia. Allah Hafiz.